Perkenalkan, nama saya Putri Merdekawati. Saya pemilik dari brand batik warna alam Si Putri Semarang. Secara singkat kami berdiri di pertengahan tahun 2017 dan dari awal sampai dengan ke depan kami memang fokus hanya membuat batik warna alam dan juga eco-print. Jadi jadi kami tidak membuat yang pewarnaan dengan sintetis seperti itu. Nah, terus untuk kenapanya kami memproduksi ini, jadi yang pertama itu pastinya dari suka dulu ya, passion gitu, dari suka kok ini ada batik yang beda gitu. Batik dalam artian kalau batik pewarna alami itu kan memang warnanya dia lebih soft, lebih natural, lebih lembut, kemudian warna-warna sogan, warna-warna tanah seperti itu. Kemudian juga setelah kita juga coba ternyata juga ada potensinya, artinya ada beberapa masyarakat tuh yang memang suka, penyuka warna-warna yang memang earth tone, warna-warna yang memang dibuat juga dari warna alami. Itu alasan kedua. Terus kemudian alasan ketiga, ya kita tahu bahwa tren global ini sejalan dengan kebijakan global bahwa ya semua produksi untuk tekstil, fashion seperti itu mengarahnya memang ke eco fashion atau produk-produk pakaian yang memang harus ramah lingkungan seperti itu, Mas. Jadi ya sebenarnya ada dasar-dasar yang lain juga gitu ya, selain tadi ya dari suka, ada pasarnya sejalan dengan tren global, kemudian juga dari keluarga juga ada, artinya karena saya juga asli Jogja, Simbah, Mbah gitu ya, Mbah, kemudian Bude, Pak D, itu dulu kita membuat batik itu untuk dipakai sendiri. Jadi ya sudah ada juga sisi historisnya keluarga kayak gitu, Mas. Kami membuat sebuah tagline fashion with values atau pakaian dengan nilai itu artinya ya pakaian itu bisa menjadi citra diri seseorang atau merepresentasikan seseorang. Nah, membuat orang, memberikan kesadaran bahwa supaya mereka tidak asal memakai baju atau kenakan yang kamu sadari yang kamu kenakan itu menjadi nilai buat kami gitu. Jadi kami kan tidak asal nih dalam membuat baju, dalam membuat kain. Setiap proses yang dilakukan itu kami pikirkan dengan detail, mulai dari motif, pola dan sebagainya. Itu kita juga pikirkan ada nilai-nilai apa saja di situ, siapa sajakah yang terlibat. Jadi memperhatikan lingkungan, memperhatikan orang-orang di dalamnya, termasuk vendor-vendor yang bekerja sama dengan kami pun kami juga wawancara gitu. Artinya apakah dia juga memperhatikan karyawannya seperti kami misalnya. Nah, itu jadi banyak nilai yang ingin kami sampaikan ke masyarakat, bahwa tidak hanya orang itu sebaiknya tidak hanya asal mengenakan baju gitu, memperhatikan orang-orang yang ada di dalamnya, artinya ya orang-orang yang bekerja, orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, itu nilai-nilai yang ingin kita bangun dan ingin kita sampaikan ke masyarakat. Kesannya mungkin kayak kok strict atau saklek banget, kayak ya detail banget, tetapi ya memang nilai itu yang ingin kita bangun supaya orang tuh nggak cuma sama-sama ngeluarin 500.000 taruh kata gitu ya, 500.000, tapi kami buat dengan ya tadi memperhatikan nilai tradisi sejarah, ingin mengembalikan sejarah batik pada awalnya, terus memperhatikan nilai lingkungan dengan etika gitu, memperhatikan lingkungan itu ya. Tadi kami juga memperhatikan penggunaan air, penggunaan bahan pewarnanya tadi. Nah, itu Mas, nilai-nilainya banyak yang ingin kami sampaikan supaya ya orang bisa sadar, nggak asal beli pakaian gitu ya, tetapi dalam satu pakaian itu sejarahnya apa, nilainya apa yang bisa dibangun kayak gitu. Baju ini nih gimana ya buatnya ya, jangan-jangan dia yang membuatnya asal terus tidak memperhatikan juga karyawannya atau orang-orang yang terlibat di situ, atau memperhatikan lingkungan kayak gitu, Mas. Jadi banyak nilai-nilai yang ingin kami coba sampaikan gitu, meningkatkan
kesadaran masyarakat gitu. Jadi itu Mas value-nya. Jadi pernah ada beberapa customer kami lah ya, itu ketika mereka saya cuma dengar dari orang lain waktu itu, ini loh aku jadi ada satu pride atau kebanggaan khusus ketika dia sudah menyadari yang dia gunakan ini tidak merugikan orang lain, tidak mencemari lingkungan. Jadi ada satu pride, ada satu kebanggaan ketika mereka mengenakan sesuatu yang mereka sudah sadar, oh ya pakaian yang tak pakai ini bukan pakaian yang merugikan orang lain loh. Ini dosen sih yang waktu itu yang membeli, dan dia dengan bangganya, ini aku pakai batik warna alam loh, dibuatnya dengan pewarna alami, terus juga mereka memperhatikan nilai-nilai budaya, memperhatikan nilai karyawannya, kesejahteraannya dan sebagainya. Jadi ada satu pride, ada satu kebanggaan ketika mereka juga tahu sejarah pakaian itu gitu. Jadi menjadikan satu kebanggaan tersendiri gitu Mas. Ya mungkin juga mereka bilang mungkin warnanya nggak sesuai tren sekarang nih, karena warnanya sogan. Ketika mereka pakai, kenakan, mereka pride gitu, mereka merasa bangga. Sampai waktu itu tuh mahasiswanya dikasih tahu semua, ini saya pakai ini loh, pakai batik warna alam. Jadi seperti itu Mas. Jadi ada satu kebanggaan. Oh, ketika mereka menyadari sesuatu yang digunakan ini dibuat dengan hati-hati, dengan etika, dengan nilai-nilai yang ditanamkan, mereka bangga, mereka lebih pede kayak gitu Mas. Ini informasi ya, memang salah satu edukasi juga yang kami terus lakukan bahwa industri fashion itu menjadi industri pencemar ketiga di dunia. Jadi ketika kita ganti tren mode, kita sering beli banget baju, kemudian kita nggak pakai lagi, atau karena nggak ngikutin tren warnanya, atau nggak ngikutin motif trennya dan sebagainya. Nah itu akhirnya kan orang beli lagi terus, kemudian numpuk, dan itu menjadi dalam tanda kutip ya industri-industri lain yang mungkin tidak memperhatikan kayak penggunaan air, mungkin juga kurang memperhatikan pekerja. Nah itu sebenarnya ya nanti lama-kelamaan akan ini ya berdampak juga kurang baik gitu Mas. Jadi itu hal-hal yang memang membuat kami pengen bisa terus meningkatkan kesadaran itu. Kalau nggak sadar ya bumi akan semakin rusak gitu, sungai-sungai juga akan semakin warnanya warna-warni banget gitu ya kalau tidak disaring atau filtrasi lagi. Kemudian banyak banjir, iklim dunia yang jadi tidak stabil kayak gitulah, industri ekstrim itu mau nggak mau kalau nggak sadar dalam hal kecil aja, berpakaian aja ya, tunggulah anak cucu kita nanti bagaimana gitu, semua banjir, semuanya semakin panas, suhu ekstrim itu Mas. Jadi yang ingin kami sampaikan ke masyarakat, edukasi kami mulai dari label yang kami pakai itu benar-benar semuanya yang bisa terdegradasi atau terurai oleh mikroorganisme tanah, itu mulai dari kemasannya. Kemudian kami juga ada mencantumkan di label kami, boleh minta tolong yang itu kotak itu misal. Oke. Ya, ini jadi ada selain tadi ya edukasi digital, ini di setiap label kami juga ini bahannya juga semuanya terurai. Ini ada plastik memang, tetapi kemasan ini hardbox, plastik kimia itu supaya tidak ada polusi kimia. Nah itu jadi melalui digital kami edukasi fakta-fakta yang terjadi terkini terkait dengan dampak lingkungan sebegitu parah rusaknya. Itu kami edukasi melalui ya Instagram kami siputri.id, kemudian juga ada pesan-pesan di label-label kemasan yang kami gunakan. Kami sebagai note atau catatan aja juga bahwa semua produk kami menggunakan bahan-bahan yang memang berkualitas. Artinya pemilihan kain itu pasti bukan kain yang yang ya ada standar tertentu lah. Kami menggunakan kain dengan standar tertentu, tidak ada polyesternya, jadi yang bahannya katun. Kemudian beberapa itu juga dari sutra, kemudian juga beberapa bahkan ada dari katun organik. Jadi mulai dari bahan memang sudah difikirkan seperti itu. Nah, terus kami edukasi lagi, memang banyak butuh effort kami untuk mengedukasi sih Mas. Tetapi kami menghitung hal itu supaya ya artinya kami tidak asal juga memberikan harga sekian. Kami dengan terus juga kami berusaha juga untuk ngecek ke laboratorium juga
Jadi mengenai warna kami ini seperti apa, kekuatannya dan sebagainya, itu juga sebagai bentuk kami menghargai, menghormati customer yang sudah membeli, artinya supaya mereka tidak kecewa gitu. Jadi kualitas bahan kami perhatikan, kemudian juga berusaha mensertifikasi juga produknya. Jadi caranya memang lebih banyak menjelaskan dulu nih gitu, tetapi kami berusaha untuk menghitung atau mengkalkulasi itu semua, dan akhirnya ketemu harga itu gitu. Jadi ketemulah harga itu dan kami sampaikan ke masyarakat. Nanti memang akan kayak memilih sendiri sih customer itu, dalam artian apa ya, kayak sudah tersaring gitu, karena memang customer kami juga rata-rata mereka ini terus beli lagi, ini beli lagi gitu. Yang pertama kali Mas, itu tetap harus di riset ya, artinya riset itu kalau sekarang sudah dengan cara-cara yang mudah sebenarnya, dengan kita membuat beberapa koleksi yang sedikit dulu, kemudian itu kita sharingkan ke masyarakat, kita sampaikan. Nah, apakah diminati dari hal-hal itu? Mereka bisa juga dengan sistem PO seperti itu. Jadi karena tetap ada peluang pasarnya, ada ceruk pasarnya. Nah, tinggal kitanya itu terus menggali, terus mencari tahu, berinovasi, meriset terus pasar yang memang pas dengan harga yang sudah kita hitung tadi. Ketika membeli itu nggak pernah nawar karena mereka melihat, oh ya memang modelnya, kemudian bahannya mereka suka, mereka cocok. Bahkan satu orang itu dalam satu waktu yang sama pasti membelinya lebih dari satu gitu. Nah, kita tinggal cari orang-orang yang memang pas dengan prinsip kita atau nilai kita tadi, melalui banyak hal. Kalau sekarang sudah ada sosmed, ada digital. Nah, itu yang terus kita lakukan. Kami pun juga sejauh ini kami nggak berhenti gitu untuk terus menggali orang-orang kayak yang di satu outlet ini, memang dia strict gitu, bahannya bener nggak dari katun, tidak pakai polyester, pewarnanya bener nggak dari alami. Nah, akhirnya kami kan deal nih kerjasama dengan pembeli. Nah, tinggal cari orang-orang yang seperti itu karakternya gitu. Nah, jadi nggak usah khawatir. Mungkin bagi teman-teman kalau misalnya daripada kita berdarah-darah kayak kerja bakti istilahnya ya, jadi tetap kita harus menghitung teman-teman. Nah, untuk meyakinkan, menjelaskan kenapa harga kita sama-sama batiknya kok segini, ini sekian. Nah, tapi nggak usah khawatir, sebenarnya pasti ada kok peluang pasarnya atau ceruk pasarnya, tapi tinggal kita pinter-pinter meriset atau mencari ceruk-ceruk atau pasar-pasar baru itu. Karena banyak sekarang semakin kesini orang-orang yang sudah mulai sadar dengan lingkungan, generasi sekarang itu juga mulai banyak yang mereka hanya mau kalau koleksi yang seperti ini, misalnya yang dengan pewarna alami atau proses yang ramah lingkungan atau yang memperhatikan lingkungan, itu juga tetap ada ya. Terus digali, terus diinovasi, diriset terus. Mulai dari di awal-awal ya, ketika kita ikut ya pastinya dengan, kalau dulu waktu belum pandemi kan ikut pameran gitu ya, ikut pameran. Nah, itu kita menampilkan sesuatu yang berbeda gitu. Ketika kita ikut pameran dengan produk kita, motif yang berbeda, kemudian mungkin warna juga yang berbeda. Nah, terus konsep pameran kita juga yang kita sampaikan berbeda, itu ternyata menggait, ada semacam orang oh kok batik yang ini nih beda gitu. Itu kita buktikan waktu kita pameran di salah satu kota batik terbesar, tetapi ternyata responnya bagus gitu. Jadi ya mau nggak mau harus banyak pengenalan ke pasar untuk menampilkan karya-karya kita. Terus akhirnya nanti ketemu, terus dari satu misalnya taruh kata dari satu pameran ini, biasanya memang yang membeli itu mereka turn back lagi, kembali lagi. Bahkan ada yang dari Banjarnegara itu udah setahun atau 2 tahun yang lalu datang ke sini hanya untuk mencari itu mencari posisi kami di mana dan sebagainya, karena mereka ternyata klik gitu. Oh, warnanya beda, ternyata konsepnya juga beda, motifnya beda, warnanya beda. Nah, jadi itu membuat akhirnya mereka kembali lagi. Kemudian juga itu yang pertama, jadi ketika offline ya, tapi kan sekarang nggak offline. Nah, ini ya mau nggak mau harus terus menerus bermain di digital gitu. Jadi kami pun berusaha terus, yang malam ini ya isinya itu seperti itu juga, meriset, mencari, mengkonektivitaskan, jadi mengkorelasikan orang-orang yang memang sudah aware dengan lingkungan, pakaian-pakaian yang sudah
ya sesuai dengan konsep kami. Nah, itu kita gali terus, kita cari terus. Saya selalu ini ya, karena saya sendiri juga pejuang di sini ya, kita pejuang brand lokal gitu. Lebih seneng nyebutnya brand lokal ya kalau UMKM. Yang pertama, kalau untuk masyarakat sebagai customer sendiri atau calon customer itu yang pasti bela beli produk lokal dulu deh, itu yang pertama. Jadi kita supaya itu bisa ekonomi kan bisa bergerak gitu ya, kalau kita membeli dari teman kita, dari saudara kita, itu yang satu, daripada kita beli sebuah brand yang sudah kaya raya yang besar gitu, sebaiknya belilah dulu produk dari teman-teman brand lokal gitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau terkait dengan fashion, ya tadi seperti yang saya bilang, cobalah untuk menyadari pakaian itu bukan sekedar penutup tubuh gitu ya, tetapi merepresentasikan orang itu sebenarnya. Nah, ketika orang itu sudah bisa menyadari apa yang mereka kenakan, histori dari pakaian itu sendiri, itu akan menjadi satu kebanggaan pada yang pemakainya. Kemudian yang ketiga, terkait dengan konsep usaha yang memang idealis, itu sebenarnya tuh kayak diesel kalau mobil ya. Kalau produk-produk dengan konsep-konsep tema-tema tertentu itu memang butuh proses, butuh pemanasannya tuh sedikit lebih lama. Tetapi banyak hasil riset yang menyatakan bahwa yang dibuat atau diproses dengan lama itu nanti kedepannya kalau udah gas gitu dia kan gaspol gitu ya. Dan yang terakhir adalah bahwa ya produk-produk yang dengan nilai atau dengan memperhatikan hal-hal tertentu seperti tadi ya lingkungan dan sebagainya itu di 2025 mendatang itu kalau teman-teman boleh tahu juga bahwa itulah produk-produk yang dalam tanda kutip diwajibkan di seluruh dunia. Jadi memang masih butuh proses, tetapi percayalah bahwa ceruk pasar atau peluang pasar itu tetap ada gitu. Ada orang-orang yang sudah sadar itu, sudah punya tingkat kesadaran tinggi terhadap produk-produk yang eco fashion, yang ramah lingkungan, produk-produk yang dengan nilai atau konsep tertentu gitu. Jadi terus aja maju, berinovasi. Kami pun terus menggali terus dengan memperhatikan tadi develop produk itu harus terus supaya memberikan nilai juga bagi pemakainya gitu kan, mendevelop produk-produk yang memang layak di harga sekian misalnya kayak gitu. Jadi mendevelop produk, terus cari peluang-peluang pasarnya. Dengan digital itu sudah sangat-sangat terbantu gitu. Itu Mas. Jadi jangan menyerah. Menyerah bukan pilihan. Nah, itu kata-katanya, quotation ya, quote of the day-nya. Menyerah bukan pilihan.